Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dulu nggak nih, Uni? Pantunnya Enggak. Enggak ada Gak disiapin usah lah ya. masalahnya. Pokoknya hari ini kita mau bikin bumbu otentik buat rendang. Nah, kenapa kita bikin kayak gini, Uni? Biar simple ya? Iya, biar simpel, biar gampang juga supaya yang mau bikin rendang nggak mikir lama. Nggak gitu mikir rendangnya. lama. Dan ini bisa di stok gak sih? Bisa, insya Allah bisa Kuat di berapa stok. lama tuh? Kalau misalnya masuk freezer bisa bulanan kayaknya ini. Bulanan? Iya. Oke. Jadi anak-anak rantau juga kalau ribet nanti ya, Gampang beli aja bumbu yang udah jadi di Iya, mana tuh? Di Unimira. di Unimira. Oke, Uni silakan. Oke. Gimana? Eh, Apa aja nih bumbunya? yang jelas kita bumbunya original semua ini. Mulai dari bawang merah, kemudian bawang putih, ada jahe, ada lengkuas, kemudian ada cabai merah giling. Kemudian ini ada daun-daunnya, ada daun salam, daun serai, kemudian daun kunyit dan daun jeruk. Oke. Nah, ini nih yang spesialnya ini, bumbu rendang yang sudah diracik dan dihaluskan. Oke. Dan ini semuanya di chopper ya, Uni? Di chopper. Kalau misalnya ada dua sih, ada yang bikin rendang itu dihaluskan. Dihaluskan? Tapi kalau kita bikinnya yang chopper biar nanti di ininya lebih nggak terlalu ngak-ngaknya gitu. Kalau bawang putih kan kalau misalnya digiling halus, kemudian berair ya? Berair dan agak langu gimana tuh ya? Iya. Oke, jadi dipotong di chopper aja? Di chopper aja. Sip. Ini minyak kelapa? Minyak kelapa. Oke, nambah aroma juga ya? Iya. Yap. Sok silahkan, Uni. Oke, kita mulai. Ini minyaknya kita ini kan secukupnya aja biar nanti nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Kita tunggu sampai mendidih aja. Bawang merahnya kalau ini untuk 2 kilonya 3 ons kita ambil. 3 ons, oke. Pokoknya ini bisa dibeli di pasar ya? Bisa. Tapi kalau masak sendiri kan ribet, harus beli satu-satu ya? Kalau ini kita blender sendiri, kita ambil yang benar-benar yang fresh, baru, kemudian kita chopper, kita blender, supaya jadi halus-halus kayak gini. Oke. Jadi nggak kita beli, kan di pasar ada tuh yang udah siap ini, kadang-kadang kan ditambah juga garam atau gimana. Oke. Ada aturan-aturannya berarti, Uni? Ada, kalau misalnya... Nggak langsung berak semua? Enggak. Jadi kalau misalnya kita ini ada step-stepnya. Kalau misalnya ini bawang merah ini kita bikin agak sedikit lebih kuning, agak kuning. Ya. Baru kemudian kita masukkan bawang putih. Oke. Yang mulai udah menguning juga, itu baru masuk yang daun, kemudian jahe sama lengkuasnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan semua, ntar ada yang nggak masak gitu. Jadi misalnya bawang putih itu harus kita masak benar-benar matang. Kalau misalnya enggak, itu yang tadi itu agak langu gimana gitu rasanya. Kenapa nih pilih rendangnya Unimira, Ujang? So far enak sih. Dan aku lihat tutorialnya ada yang langsung Masukin santan, semua. bumbu semua masuk. Oh iya. Tapi Unimira digoreng karena Unimira kan jual bumbunya ya? Ada jual bumbunya Gitu. juga. Udah kemana aja, Uni? Kalau bumbu kita masih sekitaran Padang ada. Udah nyampe ke Arab Saudi Madinah ya. Iya. Jadi yang banyak tuh masih sekitaran teman-teman di Padang sih. Australia juga pernah dulu ya, dibawa waktu si Uncle Milky-nya di Australia. Ini homemade banget. Jadi kalau pulang sediakanlah 5 kilo bagasi gitu kan. Bawa bumbunya buat berbulan-bulan itu nanti. Iya, bisa. Kalau masuk freezer sih aman insya Allah. Apalagi kalau udah 1 kilo daging berarti berapa bumbu jadi dari Uni? kurang lebih 300 gram lebih lah. 300 gram. 400-an. Jadi nanti aku masaknya beli daging 1 kilo, aku potong-potong, masukin bumbu, masukin santan. Iya, santan dulu, masukin santan dulu. Kemudian masukin bumbu, udah agak mendidih baru masukin daging. Daging. Kalau misalnya daging dulu, kadang-kadang kan kalau kita daging Indonesia tuh biasanya kalau nggak bagus milihnya agak keras, alot. Nah, tapi kalau daging Australia kayaknya enak ya. Daging yang cocok buat rendang apa, Uni? Yang mana nih?
paha dalam apa tuh? Paha. Dalam. As dalam apa namanya itu istilahnya. Yang daging ini agak yang padat. Gak boleh ada lemak. Sebenarnya tergantung selera juga. Ada sih yang mau bikin rendang itu pinginnya yang ada lemak-lemaknya, ada yang memang padat. Oke. Cuman yang lebih tahan itu kayaknya yang bagus itu yang ini, yang memang padat. Uni buka kelas masak juga nggak? Ini buka. Ini buka baru sekarang. Biasanya buka kelas di sekolah masalahnya. Oh gitu. Iya, Bu Guru. Oke, jadi kalau berkunjung ke Sumbar, nah bisa belajar di Unimira juga. Bisalah bikin kelas dadakan khusus otentik. Iya, kayak gini ya. Bumbu rendang. Tapi kalau masak rendang sendiri butuh berapa lama, Uni? Kalau kita bikinnya standarnya itu, kalau kita ya, 2 jam selesai insya Allah. 2 jam? Ya. Kok aku lihat 6 jam, 8 jam gitu? Itu. Itu seharian itu? Kita ini sekarang metodenya udah gabung antara tradisional sama modern. Oh oke. Jadi kalau misalnya, kalau dulu kan kita bikin rendang yang asli itu nggak pakai gini, nggak pakai ditumis, cuman dikasih langsung ke daging, bumbunya dihalusin semua. Iya. Nah sekarang kita modernisasikan, kita tumis supaya nggak lama. Dan rasanya nggak jauh beda? Rasanya insya Allah nggak jauh beda. Malah sama ya? Malah sama. Oke. Lah kita originalnya pakai kayu bakar kan, supaya lebih ini. Jadi kalau yang order itu sebenarnya dimasak pakai kayu bakar. Iya. Ini cuma tutorial aja Iya. karena kita nggak bisa bikin tungku di sini kan. Kebesaran. Kebesaran. Oke, ini agak udah mulai ini. Kita masukin bawang putihnya. Kalau pakai tungku enak, apinya. Kalau bumbu kayak gini berapa lama Uni masaknya? Kalau misalnya ini 1 jam kurang lebih lah. 1 jam. Kurang lebih. Cuma tergantung api juga sih. Kalau misalnya agak ini biar bisa cepat. Jadi totalnya kalau mulai kita prepare semua itu ya habis waktu 4 jam juga kalau misalnya ini. Cuman masaknya insya Allah cuma 2 jam. 2 jam itu udah masak semua. Pokoknya teman-teman pengen rendang yang otentik bisa coba Unimira ini. Karena banyak banget ya sebenarnya produk-produk tapi bisa dicoba homemade langsung dari Unimira. Dan kalian bisa datengin langsung ke sini untuk belajar bagaimana lihat nih cara bikinnya. Jadi jangan malu-malulah untuk hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Mitos nih Uni, lebih enakan diulek atau di blender? Kayaknya diulek. Diulek. Karena kan nanti kita di luar negeri pasti ngeblender. Iya, enakan diulek. Diulek. Oke. Cuman nggak kalau diulek itu kan bijinya itu nggak hancur ini kan? Nggak hancur. Nggak hancur sempurna. Jadi biasanya di sininya ke ini. Sebenarnya Indonesia kalau kreatif petaninya harusnya bikin ini ya. Iya. Dikaleng-kalengin kan? Dijual ini. Iya. Jadi yang panen-panen tuh tetap harganya bagus gitu. Ide nih. Iya, jualan cabai ya. Apalagi, soalnya Italia aja dia jualan tomato paste. Wah, laku nih. udah tambah ide nih, tambah ide jualan kayaknya. Banyak ide ya. Iya. Soalnya mertuaku nggak mau nanam cabai lebih mahal. Oh iya. Dan terus kalau udah merah tuh dia meletek katanya cabainya. Iya. Pasar. Ini Australia harganya berapa, Pak? Harganya kayak 290.000 deh per Waduh. kilo. Tapi itu pun produk sana tuh gimana ya? Beda Gede-gede kayak kurang gitu loh, sari gingernya tuh kan. Oh iya. Nggak seperti sebagus ini ya. Iya. Apa itu? Jaya. Oke, kita masukin daunnya. Serai, batang serai, kunyit, kemudian ini kalau banyak gak apa-apa nih. Daun jeruk itu kalau Justru lebih sedap ya. lebih bagus, lebih enak. Aku suka sih daun jeruk itu. Ya. Ini kita tanaman. Kalau daun jeruk banyak sih di sana. Iya. Oh. Ada. Daun salam yang jarang, banyaknya yang kering. Oh, kita kalau daerah sini memang kelebihannya tanaman kayak gini banyak ini. Oke.
Uni, ini kalau orang Padang tuh makan rendangnya tiap hari nggak sih? Enggak juga. Nggak juga? Enggak juga. Acaranya kayak ini, kalau istilahnya barale. Iya. Nah, nikahan, kemudian ada acara-acara. Kalau kita kan ada tagak-tagak penghulu, ada acara ini, itu baru itu. Daging apa aja yang bisa direndang? Daging, kayaknya semua daging, ayam juga bisa. Oke. Rendang ayam, ada rendang. Tapi biasanya kan kita yang rendangnya kan rendang daging yang ini. Tapi ayam juga ini standar bumbunya bumbu dasar loh. Berarti kalau ayam tuh dia bikin kental dulu ya si santannya. Iya. Baru masukin ayam gitu. Hampir sama prosesnya dengan dengan bikin daging. Cuman kan ayam kan lebih lebih agak cepat. Jengkol juga bisa ya? Bisa. Nah, ini nih. Ini challenge-nya karena dia ada nyampur bumbu basah kan. Maka ini udah kering ini. Udah insya Allah udah tahan ini. Si bawang putihnya yang bikin itu tadi. Masaknya enaknya di ini ya, anti lengket. Iya. Ini Australia made in Indo, Australia bawa nih. Kalau ini IKEA dulu. Iya. Australia. Tapi aku termasuk yang ini, yang apa ya, menghindari ini wajannya. Kenapa? Tapi kadang mempermudah pekerjaan. Ya karena kan influence sehat kayak gitu kan. Oh iya. Kalau di Padang biasanya kita rendang itu pakai kuali dari besi loh. Memang asli besi semua, nggak ada campuran aluminium atau apa. Yang rendang ininya. Otentiknya. Oke, kita masukin ini. Sekarang mah pakai tembikar. Oh. Iya, yang konten itu pakai tembikar itu lucu banget. Lalu terakhir bumbunya. Kalau apa namanya? Kalau penyedap atau kaldu itu opsional aja. Cabenya harus cabai merah ya Uni? Iya. Kalau cabai hijau jadinya itik lado hijau. Ada juga itu makanan khas Sumatera Barat. Cabainya hijau semua. Kalau rendang memang hijau. Cuman ada yang nyampur juga sih sama cabai rawit biar pedas kan. Kalau kita ini standar si anak-anak, standar orang lidahnya nggak padang-padang banget. Udah untuk dua kena bumbu terakhirnya ini, bumbu ajaibnya. Rahasia. Hari-hari patch kamu kan? Iya. Biasa kita bikin. Aku bisa nebak kayu manis, pala. Cengkeh nggak sih? Ya, kapulaga. Nah, kapulaga yang sulit di sana. Nah, itu harus ada Kapulaganya yang putih kan? Ya. Kalau kardamon banyak. Kapulaga putih. Dah. Ini udah misalnya ini kita tinggal sangrai aja kayak gini. Mau bikin gulai cubada, mau bikin kayak Padang kan gulai nangka itu kan gulai cubada, bisa ini. Jadi semuanya ready masuk ke kulkas, mau ngambil bikin ini, mau bikin rendang ayam, rendang daging, ini. Oke. Udah. Udah selesai. Finish. Nasi goreng bisa nggak? Kalau nasi goreng beda lagi bumbunya. Kalau nasi Beda goreng lagi ya? kita nggak pakai jahe sama lengkuas, nggak pakai daun-daunan juga sih, yang pakai gen. Guys, kali ini gue bersama siapa lagi ya kenal dia ya? Semua orang se-Indonesia terkenal dia. Yang suka ngajakin orang ke Australia. Dan sekarang dia lagi coba rendangnya Unimira. Ini rendang khas otentik banget ya. Terasa kan tadi smoke-smoke-nya? Iya, enak banget. Enak banget. Terus gimana menurut Ujang nih rendang ini? Aku sampai 4 kali nambah. Pakai nambah. Iya. Ini jujur-jujur aja ya, kekurangannya apa sih dari rendang ini? Kalau di selera Australia? Menurutku terlalu asin sih. Salty ya? Iya, aku tipikal yang sangat asin banget sampai dimarahin bunda ayah gitu. Tapi ini memang agak asin banget gitu. Agak asin dikit ya, oke. Kalau di Australia agak kurang nih berarti ya, bule agak kurang suka berarti. Iya, tapi kalau jualan ke orang Indonesia biasanya mereka lebih prefer yang
asin. Ya asin ya. Kalau plain tuh mereka kayak nggak kerasa nih bumbunya. Oh iya betul. Padahal kan kita bisa nambahin garam at the end kan. Iya pakai gitu Iya. ya. Berarti untuk orang Indonesia ini pas lah Pas, sekali. yep. Kali ini, by the way, ini udah boleh di-announce kan lu bikin. Atau mungkin tadi aku ini juga agak salty sih ya. Nah, ini agak salty. Jadi ya. double salty Double gitu salty, gitu loh. ya. Jadi Kalau rendangnya aja enggak, iya. enggak ya kalau mau dicobain lagi rendangnya aja. Enggak lah. Iya. Jadi by the way, Ujang ini lagi prepare restoran ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Restoran kita fusion sih. Fusion itu apa Jadi menunya? menunya dicampur, tapi mostly bakal Indonesia juga lumayan banyak, terutama yang populer kayak rendang, sate kayak gitu. gitu ya. Nasi goreng, mie goreng itu populer banget. Populer banget ya, itu pasti lah ya. Tapi kita juga bakal ke pastry-pastrian. Kan secara orang Australia kan pastry. Iya, iya. Berarti buka dari pagi sampai malam dong. Pagi, kopi, Bisa kue, jadi. siang lunch, malam. Makin Karena- tajir dong. Karena Amin ya. masih baru dan juga apa ya, aku kan gak ada kegiatan banget juga gitu. Karena ini harus benar-benar mencurahkan semua di situ. Karena kalau kita kerja doang, itu kan kita udah ketahuan income kita berapa. Iya, betul. Sedangkan kalau udah usaha ini kan kita nggak tahu bakal dapet income atau enggak gitu. Betul. Jadi entrepreneur sekarang harus katanya. total banget gimana mikirnya. Sedangkan aku juga masak makanan Indonesia tuh nggak jago. Oh gitu. Iya. Masakan bule yang jago ya. Iya, masakan bule kan gampang banget. Coba like English breakfast ya. Iya. Cuma bacon, toast, Iya. egg gitu kan, Iya. scramble poach, Dan hash brown gitu doang kan. Iya, betul. Itu terpisah, tinggal grill, deep fried Iya, gitu doang deep gitu loh. fried. Tapi kalau Rendang. Indonesia kan rendang. Kalau udah misalnya jajan ke aku, apaan nih rendangnya? Mendingan gue bikin sendiri dong. Iya. Kalau nggak enak ya. betul. Jadi serba salah kadang. Ini tantangan banget sih. Tantangan bagi seorang pengusaha. Iya, muda tapi ya. teman-teman yang usaha yang lainnya pun kadang mereka nggak bisa membahagiakan customer Indonesia udah. Jadi mereka memang bikin itu, ya ini kan target pasar gue tuh bule. Karena target pasar orang Indonesia di sana kan kecil. Kecil, ya, Belum betul. terbagi dengan warung-warung yang lain Betul, gitu. betul. Jadi rasanya mereka udah udah dikombinasikan untuk bule gitu. Oke. Iya, diadaptasikan untuk bule gitu rasanya. Berarti bikin dua aja. Kalau buat bayarnya Indo, bikin yang seperti Indonesia banget. Iya. Kalau bayar bule agak manis-manis, agak pedesnya kurang levelnya dikurang dikit ya. Bisa jadi. Oke. Secara cabai juga mahal, kecuali yang frozen. Nah, don't worry kalau kamu bikin rendangnya dari Indonesia nanti kita bisa ada 3 level. Jadi Yep. rendang Unimira ini ada 3 level. Level 1, level 2, sama level 3. Nah sekarang saya kasih ke Ujangnya level 2. Jadi nggak terlalu Oh. pedas, nggak terlalu low banget. Jadi bisa tergantung gram ukurannya. Jadi berarti ini salah satu kekayaan sumber daya kekayaan Lokal. culture ya. Culture ya. Jadi ketika bisa mastering ini rendang, Udah. wah udah itu bisa jadi cuan banget. Banget. Di Australia rendang tuh terkenal banget Terkenal gitu. sekali ya. Iya. Dan ini rendang udah di bumbunya aja dan dagingnya udah diekspor ke Timur Tengah saat ini. Yep. Jadi bayar-bayarnya udah mulai se-Indonesia udah mulai nih Ibu Riri ya. Jadi bayarnya udah mulai banyak sehingga bisa inilah kita Dan kalau kita beli dari Indonesia berarti bumbunya aja ya udah ya. bumbunya aja. Karena dagingnya daging lebih tuh nggak boleh. lebih enak daging Australia. Dan nggak boleh dibawa boleh masuk declaration-nya Iya, gitu. Jadi teman-teman kalau bawa daging rendang itu nggak bisa, tapi bawa bumbu rendang itu bisa. Bisa banget. Ya. Iya. Itu dia. Kita doakan usaha Ujang lancar nanti ya. Amin, 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 Dia- amin. dia- kalau mau ke Perth, jangan lupa mampir ke warungnya Ujang. Ya, udah capek terbang dari Australia, dari Perth ke KL ke Padang, terus makan siang, udah kenyang, saatnya bobo. Iya. Jadi merantau tuh nggak serem sekarang udah. Nggak serem, Karena kalau misalnya homesick, capek, tinggal message, sorry ya gue nggak bisa kerja 2 hari 3 hari, pulang ke Kuala Lumpur, ke Padang. 6 jam udah nyampe rumah. Betul Like, sekali. wow gitu. Jadi enak Iya. banget kalau merantau ke Australia. Dan gajinya lebih tinggi daripada Eropa gitu loh. Betul sekali. Eropa Tertinggi di dunia. Iya. Eropa Rate-nya. malah jauh pulang Jauh ke terbang Indonesia. 18 jam, transit dulu di Dubai atau Abu Dhabi. Bener. Baru terbang lagi straight to KL atau Jakarta, terbang lagi ke Padang. Yap. Oke, review rendang oke ya. Ini opor ayam nggak perlu di-review karena Opor ayamnya juga enak banget. enak ya. Enak banget. Ini kayak green curry gitu kan. Ini Thai green curry.
I don't know Cuma ya. nggak pakai fish sauce. Enggak, no. Ini cuman santan dan berbumbu-bumbuan sepadan kue. Kunyit enggak, cabe enggak. Iya. Dia cuman tok ini. Kalau kita di Solo Selatan namanya gulai putih ayam. Gulai Kalau putih sini ayam. opor. Yap. Kalau Indonesia opor ayam, kalau kita gulai putih ayam. Biasanya lebaran menu ini mau keluar Iya. pakai itu ketupat. Jadi kalau di Australia mau bikin nih, kalau mau belajar bikin ini juga boleh. Iya. Pokoknya untuk Ujang apa sih kita kasih. Oke, tetap pantengin terus ya dari Ujang. Nanti restoran pasti akan booming ya. Semua orang kan siapa sih nggak kenal Ujang? Unimira ya. Rendang Unimira. Unimira. Berarti Rendang Unimira. kalau misalnya kalian mau pesan, mau nyoba juga, tinggal komunikasikan langsung dengan Uda. Iya. Nanti diatur, bisa diseriusin, dikomersialkan. Bisa. Mau jadi reseller kita juga bisa. Mau jadi reseller kita juga bisa. Kita tes pasar nanti di Australia. Kalau Boleh, laku boleh. banget gara-gara Iya, ini, langsung. kita bikin pabriknya di Kita sini. bikin pabrik di sini, Iya. terus kita bawa ke situ. Kita bikin lah agreement, kan itu bener ya. Bener. Ada agreement. Jadi yang jelas. lembaga kursusnya ganti dong. Enggak. itu kan kita ada kantin time ya. Ini di bawah kantin time. Oke. Ini palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Ya? Oke. Lu berenang Memang boleh ya. apa? Padang Bringin banget Padang ya memang banget. segala macam jadi duit gitu. Sebenarnya itu kecilnya kita mengambil peluang. Benar. Ya nggak sih, ada rendang, ada ini. Nah sekarang kayaknya kantin anak-anak kan lagi les nih. Udah kayak les makan susah. Iya, kita buat kantin time. Benar. Belanja di kita. Cocok kan? Oke. Jadi buat kamu semuanya semua terbuka lebar, peluang itu banyak. Iya. Tinggal kamunya mau atau enggak. Benar. Tetap terus pantangi Instagram Time dan Instagram Ujang. Sampai jumpa. Bye bye. Rendang Unimira. Mira. Rendang Unimira. Kacau-kacaunya lo Bayo, ha? Oke.